wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan materi dari kelompok 6 dengan judul Susunan Organisasi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan apa hubungannya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Agung dan Departemen Keagamaan. Pertama yang akan saya bahas ialah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pengadilan agama sendiri merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat untuk mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang bersangkutan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 di tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Lalu apa sih Mahkamah Syariah itu? Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan syariat Islam yang ada di Nangro Aceh Darussalam atau biasa disebut dengan Aceh sebagai pengembangan dari pengadilan agama yang sudah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003 Masehi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2001. Yang pertama, susunan organisasi Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama. Struktur organisasi sendiri yaitu suatu garis bertingkat yang mendeskripsikan suatu komponen yang penyusun perusahaan atau instansi di mana setiap individu memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan atau sebuah instansi untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi yaitu memberi kejelasan tanggung jawab kepada setiap individu, kemudian menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun suatu perusahaan atau instansi. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki, kemudian memberi uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Struktur organisasi Mahkamah Syariah yaitu yang pertama yaitu Ketua Mahkamah Syariah. Di bawahnya ada Wakil Ketua. Kemudian terdapat Panitera dan Sekretaris. Panitera terbagi menjadi 3 yaitu Panitera Muda Banding, Panitera Muda Jinayah, dan Panitera Muda Hukum. Kemudian sekretaris di bawahnya terdapat dua kita yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terbagi menjadi 2 subbagian yaitu Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, yang kedua Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Kemudian Kepala Bagian Umum dan Keuangan juga terbagi menjadi 2 subbagian yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Struktur tersebut terdapat pada tingkat banding atau tingkat provinsi. Kemudian struktur organisasi Mahkamah Syariah di tingkat pertama atau kelas 2 yaitu ada Ketua Mahkamah Syariah kelas 2. Kemudian di bawahnya terdapat Wakil Ketua. Terus di bawah Wakil Ketua terdapat Panitera dan Sekretaris. Panitera terbagi menjadi 3 yaitu Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan serta Panitera Muda Hukum. Sekretaris terbagi menjadi 3 yaitu terdapat Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, kemudian Kepala Subbagian Umum dan Keuangan,
Kemudian terdapat kepala subbagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana. Kemudian untuk struktur organisasi pengadilan agama di tingkat banding itu ada ketua pengadilan tinggi agama, terus di bawahnya terdapat wakil ketua pengadilan, kemudian ada panitera dan sekretaris. Panitera terbagi menjadi dua, yaitu panitera muda banding dan panitera muda hukum. Dan sekretaris terdapat bawahnya yaitu kepala bagian perencanaan dan kepegawaian dan kepala bagian umum dan keuangan. Kepala bagian perencanaan dan kepegawaian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kepala subbagian rencana program dan anggaran dan kepala subbagian kepegawaian dan teknologi informasi. Kemudian kepala bagian umum dan keuangan juga terbagi menjadi dua, yaitu kepala subbagian tata usaha dan rumah tangga dan kepala subbagian keuangan dan pelaporan. Kemudian untuk struktur organisasi pengadilan agama pada tingkat pertama atau kelas 2 terdiri dari ketua pengadilan agama kelas 2, kemudian di bawahnya terdapat wakil ketua pengadilan, terus kemudian di bawahnya terdapat panitera yang terbagi menjadi 3, yaitu panitera muda permohonan, kemudian panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Lalu sekretaris bawahnya terdapat 3 subbagian, yaitu kepala subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, kemudian kepala subbagian umum dan keuangan, dan kepala subbagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana. Kemudian tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariah di Aceh. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian Konon Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam. Mahkamah Syariah yaitu lembaga peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram tahun 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003 Masehi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, Kepres Nomor 11 tahun 2003 dan Konon Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang yudisial, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiat Islam yang ditetapkan dalam Konon. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, kemudian wakaf dan sedekah. Pada bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut, kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam
atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Kemudian pada bidang kewarisan, kekuasaan dan kewenangan, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Kedua yaitu tugas pokok non-yudisial. Yang pertama yaitu pengawasan, melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana, dan biaya murah. Kemudian mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera atau sekretaris, pejabat kepaniteraan, dan jurusita. Kemudian pengumpulan data-data narapidana apabila hakim Mahkamah Syariah sudah mengadili perkara jinayah. Yang kedua yaitu penasihat hukum, menerima pendaftaran diri penasihat hukum atau advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya. Kemudian Ketua Mahkamah Syariah berwenang memberi izin insidentil kepada seorang yang bertindak sebagai penasihat hukum. Kemudian menyimpan daftar penasihat hukum atau advokat yang bertugas di daerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syariah Provinsi, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian ada hisab dan ru'yat. Melakukan hisab dan ru'yat hilal untuk penentuan awal bulan Komariah dan penentuan arah kiblat dalam kalender Hijriah. Kemudian menyusun dan membuat imsayah Ramadan. Tugas-tugas lain yaitu menyaksikan pengangkatan sumpah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Kemudian Ketua Mahkamah Syariah sebagai pembina Kopri dan Mayukti Karini, IKAI, IPA, IPASPI, dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut. Ketua Mahkamah Syariah Aceh agar membina kerjasama dengan baik dengan lembaga Muspida untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syariah. Kemudian Ketua Mahkamah Syariah dapat memberikan nasihat bila diminta. Yang terakhir ada mengaktifkan majelis kehormatan hakim, di mana Ketua Mahkamah Syariah Provinsi karena jabatan menjadi Ketua Majelis Kehormatan. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Silvi. Pertama-tama yang akan saya bahas ialah tentang tugas pokok dari pengadilan agama itu sendiri. Pertama, ada ketua, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas atau tupoksi pengadilan agama, baik ke dalam maupun keluar, untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pemikiran terhadap pelaksanaan tugas pengadilan agama itu sendiri. Kemudian dilanjut dengan wakil ketua yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir dan melaksanakan tugas yang sudah didelegasikan ketua kepada wakilnya untuk memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas pengadilan secara baik dan lancar. Berikutnya ialah hakim yang memiliki tugas untuk menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas-berkas perkara yang diberikan kepadanya untuk mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah. Keempat ialah panitera yang mempunyai tugas untuk memimpin, melaksanakan, memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta untuk menyelesaikan surat menyurat yang berkaitan dengan sebuah perkara tersebut.
Yang kelima ada Panitera Muda Permohonan, yang bertugas untuk melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan, penelaah kelengkapan berkas perkara permohonan, pelaksanaan registrasi perkara permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama. Kemudian dilanjut dengan Panitera Muda Gugatan, yang bertugas untuk melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, seperti melaksanaan pemeriksaan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan, pelaksanaan registrasi perkara gugatan, dan lain-lain. Berikutnya ada sekretaris, yang bertugas untuk memberikan pelayanan administrasi umum atau kesekretariatan yang seumur itu berada di lingkungan pengadilan agama. Selanjutnya ada subbab bagian kepegawaian yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tuntas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di pengadilan agama, perumusan fasilitas kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Subbab bagian umum dan keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Yang pertama, hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebelum lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor Tahun 2004. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan-kekuasaan pokok kehakiman. Ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Pengadilan agama, C. Peradilan militer, dan D. Peradilan tata usaha negara. Sejak adanya edaran EV-1966-1979 ini yang berisi 9 poin dan menjelaskan bahwa edaran ini mencabut edaran 1 Mei 1978 dan selanjutnya dalam menangani perkara kasasi dikirim ke MA. Sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang mohon keadilan dilanjutkan ke MA. Sejak terbukanya pintu kasasi dan perkara-perkara peradilan agama tersebut, maka menuntut pakar hakim semakin tampak keluar bahwa lembaga peradilan agama adalah lembaga yang setara dengan pengadilan-pengadilan lain, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk konkret atau dengan Direktur Pengadilan Agama yang baru dalam bentuk raker. Yang selanjutnya yaitu hubungan peradilan agama dan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sesudah lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004. Mulai 30 Juni 2004, sesuai dengan bunyi Kepres pada Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau MS Provinsi, Pengadilan Agama atau MS dialihkan dari Departemen Agama ke MA. Dengan beralihnya peradilan agama ke MA, maka jika semula peradilan agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi secara teknis peradilan agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama, walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa peradilan agama dilahirkan dari induknya yakni Departemen Agama RI.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 6 ini. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.